warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Frizal Reza. Teman-teman saya biasa manggil saya Reza. Hari ini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh teman saya yang ganteng dan juga cantik-cantik. Yang pertama ada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutawan Bakti. Saya juga ditemani dengan teman saya yang cantik-cantik, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hardianti Kalestari. Di sini saya juga ditemani oleh adinda saya yang cantik. Assalamualaikum, nama saya Nurul Hasanah, bisa dipanggil Nurul. Kami dari Program Pendidikan Teknologi Kejuruan Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Hari ini kami bersama-sama akan membagikan simulasi tutorial konfigurasi DNS menggunakan IP statik dan juga menggunakan IP DHCP. Hari ini kami akan mensimulasikan dua simulasi jaringan. Yang pertama kami sebut dengan segmen A dan yang berikutnya kami sebut dengan segmen B. Baik, langsung saja saksikan. Baik, sekarang kita masuk pada segmen A. Pada segmen A di sini kita akan mensimulasikan konfigurasi DNS menggunakan IP statik. Adapun bahan-bahan yang perlu kita persiapkan di sini adalah 5 buah PC atau perangkat komputer. Selanjutnya 1 switch dan juga 1 server. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan servernya. Yang pertama, kita klik 2 kali pada server. Selanjutnya kita pilih tab desktop dan pilih IP config. Selanjutnya kita bisa lihat pada pilihan IP config terdapat beberapa pengaturan. Ya, baik, di sini kita bisa yang pertama kita centang pilihan statik. Lalu kita tentukan IP address untuk server. Di sini kita menggunakan IP 192.168.1.2. Untuk subnet masknya akan otomatis terisi setelah kita menentukan IP address. Langkah berikutnya pada default gateway kita menentukan 192.168.1.1. Pada DNS server kita menggunakan 192.168.1.2. Ya, di sini sama dengan IP address. Langkah selanjutnya pada tab service kita pilih DNS. Lalu pada pengaturan kita centang on pada DNS service. Lalu pada column name kita masukkan nama untuk DNS-nya. Di sini kita menggunakan nama yaitu www.pasca.unm.ac.id. Dan pada kolom address kita masukkan IP address server yaitu 192.168.1.2. Lalu pilih save. Baik, untuk langkah berikutnya akan dijelaskan oleh saudari saya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini langkah selanjutnya kita akan menentukan IP untuk komputer atau PC-nya. Nah, adapun PC yang ada itu ada 5. Untuk komputer pertama kita menggunakan IP 192.168.3. Sedangkan untuk komputer kedua kita pakai 192.168.1.4. Dan untuk komputer ketiga 192.168.1.5. Untuk komputer 4 kita isi 192.168.1.6. Dan yang terakhir untuk komputer 5 kita isi 192.168.1.7. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Oke, kita masuk ke pengaturan komputernya. Caranya klik 2 kali pada PC atau komputernya. Selanjutnya kita pilih tab desktop dan pilih IP config. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada pilihan IP config tadi, di dalamnya sudah terdapat beberapa pengaturan dan adapun pengaturan yang akan kita gunakan adalah yang pertama ini kita centang pilihan statik. Lalu kita tentukan IP address untuk komputer pertama yaitu 192.168.1.3 karena ini komputer pertama. Terus untuk subnet masknya akan otomatis terisi setelah kita
menentukan IP address-nya. Lalu pada default gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.1. Dan pada DNS server kita menggunakan 192.168.1.2. Lakukan langkah yang sama untuk mengatur IP address pada komputer 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah ini selesai pengaturannya. Terima kasih. Selanjutnya pada segmen D akan dibahas oleh teman kita. Baik, langkah selanjutnya ini kita akan mensimulasikan segmen B. Jadi di segmen B ini berbeda dengan segmen A tadi, kita akan mengkonfigurasi DNS menggunakan IP DHCP. Baik, langsung saja. Bahan-bahannya sama dengan segmen A tadi, yaitu ada 5 buah PC atau perangkat komputer, 1 switch, dan juga 1 server. Baik, langkah berikutnya kita masuk ke pengaturan server. Caranya dengan klik kiri 2 kali pada server. Setelah itu kita pilih tab desktop dan pilih IP config. Selanjutnya kita bisa lihat pada pilihan IP config. Ya, di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama kita centang pilihan static, lalu kita tentukan IP address untuk server yaitu 192.168.10.2. Untuk subnet mapnya seperti biasa akan otomatis terisi setelah kita menentukan IP address untuk server. Lalu pada default gateway kita menggunakan 192.168.10.1. Pada DNS server, ya di sini kita menggunakan IP 192.168.10.2 sama dengan IP address. Untuk langkah berikutnya kita masuk ke tab service. Ya, pada tab service kita pilih DHCP. Lalu pada pengaturan DHCP kita isikan pada kolom default gateway 192.168.10.1. Pada DNS server di sini kita menggunakan 192.168.10.2. Lanjut pada kolom start IP address kita masukkan IP 192.168.10.100. Kenapa kita menggunakan 100? Maksudnya adalah IP untuk user akan dimulai pada IP 192.168.10.100. Service kita kembali masuk ke DNS. Lalu pada kolom name kita kita gunakan ptk.tkj.com dan pada kolom address kita masukkan IP address server yaitu 192.168.10.2. Lalu kita pilih save. Baik, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya. Silahkan. Oke, terima kasih Saudara Reza untuk tadi penjelasan ke pengaturan server ya. Nah, sekarang di sini saya akan melanjutkan untuk bagaimana sih kita akan menentukan IP address untuk komputer atau PC. Nah, langkahnya itu pastinya komputer atau PC itu secara otomatis menggunakan DHCP mulai dari komputer 1 sampai dengan komputer 5. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk ke pengaturan komputernya. Caranya dengan klik kiri 2 kali pada PC atau komputernya. Kemudian yang kedua itu adalah kita pilih tab desktop dan pilih IP config. Kemudian yang ketiga, selanjutnya itu kita bisa lihat pada pilihan IP config tadi, di mana di dalamnya itu sudah terdapat beberapa pengaturan dan adapun pengaturan yang akan kita gunakan itu antara lain yaitu cukup kita centang pilihan DHCP pada kolom IP configuration. Maka secara otomatis komputer nantinya akan diberikan IP oleh server. Lakukan langkah yang sama untuk mengatur IP address pada komputer 2, 3, 4, dan 5 sampai selesai. Nah, untuk yang berikutnya itu akan dijelaskan lagi oleh saudara kita yang ganteng, Adik Juta. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kak Dian. Nah, kali ini kita akan melakukan pengetesan. Jadi tadi kita sudah merancang, kemudian mengkonfigurasi segmen A dan segmen B.
di mana segmen A ini menggunakan IP yang secara manual. Kemudian yang segmen B menggunakan IP yang secara otomatis. Nah, kita fokus kepada segmen A. Jadi kita melakukan dua pengujian. Tes yang pertama adalah tes koneksi internet dan tes yang kedua adalah tes DNS. Nah, tes yang pertama kita lakukan dengan kita mengirim data. Caranya kita pergi ke gambar surat ini, kemudian kita kirim data dari komputer klien 1 ke komputer server. Apabila muncul keterangan successful seperti gambar di bawah ini, artinya komputer 1 dengan server sudah terhubung. Lakukan seterusnya pada komputer 2, 3, 4, dan 5. Nah, langkah kedua adalah mengetes DNS. Caranya adalah pergi ke desktop, kemudian kita klik yang web server ini, lalu kita masukkan alamat DNS-nya. Jadi yang pertama kita ketikkan IP-nya, yaitu 192.168.1.2. Nah, ini adalah IP dari DNS, lalu kita enter. Apabila muncul keterangan seperti ini, artinya sudah connect. Nah, selanjutnya kita mencoba memasukkan nama DNS-nya, yaitu di segmen A www.pasca.unm.ac.id, lalu kita enter. Apabila muncul keterangan seperti ini, artinya sudah sukses. Nah, sekarang kita pergi ke segmen B. Lakukan hal yang sama dengan pengetesan di segmen A. Jadi yang pertama teks koneksi. Kita pergi ke gambar surat, lalu kita kirim data dari komputer 1 ke server. Apabila muncul keterangan successful seperti gambar di bawah ini, maka artinya komputer 1 sudah terhubung dengan server. Lakukan seterusnya pada komputer 2, 3, 4, dan 5. Dan langkah terakhir adalah tes DNS, yaitu kita pergi ke sini, desktop, kemudian kita pilih yang web browser ini, lalu kita ketikkan DNS-nya, yaitu 192.168.10.2, lalu kita enter. Nah, jika muncul keterangan seperti ini, artinya sudah connect. Dan yang terakhir adalah memasukkan DNS di segmen B, yaitu kita ketik www.ptkj.com, lalu kita enter. Nah, jika muncul keterangan seperti ini, artinya sudah berhasil. Jadi itu tadi pengetesan yang kita lakukan antara segmen A dan segmen B, di mana kedua-duanya kita melakukan dengan sempurna atau sudah sukses. Jadi teman-teman, itulah video kali ini tentang bagaimana cara memberikan DNS server pada segmen A yang IP statik dan segmen B yang IP DHCP. Sekian video kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.